Apakah Anda ingin tahu berapa banyak waktu yang benar-benar tersisa setelah Anda melewati usia 70? Setiap tahun terasa lebih berharga, dan kenyataannya, tubuh Anda sudah memberikan sinyal tentang berapa lama Anda mungkin hidup. Beberapa orang di usia 70-an masih merasa kuat, tajam, dan penuh semangat, sementara yang lain mulai melambat, menghadapi masalah kesehatan dan kelelahan. Perbedaannya seringkali ditemukan dalam beberapa tanda kunci, indikator halus namun kuat yang bisa memberikan gambaran tentang masa depan Anda. Dalam video ini, kita akan membahas 7 tanda yang dapat mengungkap berapa lama Anda mungkin hidup setelah usia 70. Ini bukan tebakan atau mitos. Ini didasarkan pada pola nyata yang diamati oleh peneliti dan dokter pada orang-orang yang hidup panjang, sehat. Pada akhir video ini, Anda akan tahu persis apa yang harus diperhatikan pada tubuh dan gaya hidup Anda sendiri, dan yang lebih penting, apa yang bisa Anda lakukan untuk memaksimalkan peluang Anda hidup lebih lama dan tetap sehat. Tetap ikuti hingga akhir karena Anda mungkin mengabaikan hal-hal kecil yang bisa berdampak besar pada masa depan Anda. Setelah Anda mengenali tanda-tanda ini, Anda akan punya gambaran jelas tentang posisi Anda dan perubahan apa yang mungkin perlu Anda lakukan untuk menambah tahun pada hidup Anda. Sekarang mari kita mulai. Tanda 1. Kecepatan berjalan Anda. Salah satu indikator terkuat tentang berapa lama Anda mungkin hidup setelah 70 bukan tersembunyi di DNA Anda, catatan medis Anda, atau bahkan pola makan Anda, melainkan sesuatu yang jauh lebih sederhana, kecepatan berjalan Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mempertahankan langkah berjalan cepat, stabil di usia 70-an dan seterusnya cenderung hidup lebih lama daripada mereka yang melambat secara signifikan. Itu karena kecepatan berjalan terkait langsung dengan kesehatan secara keseluruhan, kekuatan otot, fungsi kardiovaskular, dan bahkan kesehatan otak. Bayangkan 2 orang, Budi dan Agus. Keduanya berusia 75 tahun. Budi berjalan setiap pagi, menjaga langkah stabil, dan tidak kesulitan saat menyeberang jalan atau menaiki tangga. Gerakannya lancar, seimbang, dan penuh percaya diri. Agus, di sisi lain, dulu aktif tapi telah melambat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dia kesulitan mengikuti orang lain, sering berhenti untuk istirahat, dan kadang merasa tidak stabil di kakinya. Sementara langkah Budi menunjukkan bahwa tubuhnya masih berfungsi baik, penurunan kecepatan Agus bisa jadi tanda peringatan bahwa kesehatannya memburuk. Jalan lambat, tidak stabil bukan hanya soal penuaan. Itu bisa menandakan masalah mendasar seperti kelemahan otot, sirkulasi buruk, atau bahkan penurunan neurologis awal. Kaki Anda adalah fondasi Anda, dan ketika mereka mulai melemah, begitu pula ketahanan Anda secara keseluruhan. Kabar baiknya, kecepatan berjalan bisa diperbaiki. Semakin banyak Anda berjalan, semakin kuat Anda tetap. Jika Anda merasa diri Anda melambat, jangan abaikan itu. Mulailah berusaha kecil untuk membangun kekuatan, entah itu dengan lebih banyak berjalan, menggunakan beban ringan, atau melakukan latihan kaki sederhana. Karena pada akhirnya, seberapa cepat Anda bergerak dalam hidup secara harfiah bisa memberitahu banyak tentang berapa lama Anda akan terus bergerak sama sekali. Jadi perhatikan langkah Anda. Itu mungkin cara termudah untuk memeriksa umur panjang Anda. Tanda 2. Kekuatan genggaman Anda. Percaya atau tidak, kekuatan jabat tangan Anda mungkin mengungkap lebih banyak tentang masa depan Anda daripada yang Anda pikirkan. Penelitian menemukan bahwa kekuatan genggaman adalah salah satu indikator paling jelas dari vitalitas secara keseluruhan pada orang dewasa yang lebih tua. Genggaman yang kuat, stabil menunjukkan otot yang kuat, sirkulasi baik, dan sistem saraf yang berfungsi dengan baik. Di sisi lain, genggaman yang lemah atau menurun bisa jadi tanda peringatan awal dari kehilangan otot, kerapuhan, dan bahkan risiko komplikasi kesehatan yang lebih tinggi. Ambil contoh Rudi, pria berusia 78 tahun yang selalu bangga dengan jabat tangannya yang kuat. Dia tetap aktif, melakukan angkat beban ringan, dan tak pernah kesulitan membuka toples atau membawa belanjaan. Lalu ada Wawan, juga 78, yang mulai menyadari bahwa tugas sederhana seperti memutar tutup botol atau memegang tas berat terasa lebih sulit dari biasanya. Dia menganggapnya hanya penuaan, tapi yang tak disadarinya adalah bahwa penurunan kekuatan genggamannya menandakan hilangnya massa otot, yang bisa membuatnya lebih rentan jatuh, cedera, dan bahkan harapan hidup yang lebih pendek. Tangan Anda adalah cerminan kesehatan otot Anda secara keseluruhan. Jika genggaman Anda melemah, kemungkinan besar begitu pula bagian tubuh Anda yang lain, dan semakin banyak kekuatan yang hilang, semakin sulit untuk tetap mandiri, aktif, dan tangguh.
Kabar baiknya, Anda bisa membangunnya kembali. Latihan sederhana seperti meremas bola tenis, menggunakan alat penguat tangan, atau bahkan membawa beban ringan bisa membantu menjaga genggaman Anda dan otot tetap kuat. Jadi luangkan waktu dan uji genggaman Anda. Jika jabat tangan terasa lebih lemah dari biasanya, atau jika tugas sehari-hari semakin sulit, jangan abaikan itu. Karena seberapa baik Anda memegang sesuatu hari ini, mungkin memberitahu seberapa baik Anda bertahan dalam hidup di tahun-tahun mendatang. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video apapun. Sekarang mari kita lanjutkan. Tanda 3. Kemampuan Anda berdiri dengan satu kaki. Keseimbangan bukan sesuatu yang dipikirkan kebanyakan orang sampai mereka mulai kehilangannya. Tapi kemampuan Anda berdiri dengan satu kaki setidaknya 10 detik adalah salah satu prediktor terkuat tentang berapa lama Anda akan hidup. Peneliti menemukan bahwa orang yang kesulitan dengan keseimbangan lebih mungkin mengalami jatuh, cedera, dan bahkan penurunan kognitif. Di sisi lain, mereka yang bisa menjaga keseimbangan dengan baik hingga usia 70-an dan seterusnya cenderung hidup lebih lama, lebih sehat. Bayangkan dua wanita, Citra dan Nita, keduanya di awal usia 70-an. Citra selalu aktif. Dia berjalan setiap hari, melakukan yoga, dan bisa dengan mudah mengangkat satu kaki dari tanah selama beberapa detik tanpa goyah. Nita, di sisi lain, tak terlalu memperhatikan keseimbangannya selama bertahun-tahun. Saat dia mencoba berdiri dengan satu kaki, dia langsung mulai miring, perlu memegang sesuatu untuk menstabilkan diri. Yang tak disadari Nita adalah bahwa kehilangan keseimbangan ini bukan sekadar ketidaknyamanan. Itu tanda peringatan bahwa koordinasi, kekuatan otot, dan bahkan fungsi otaknya mungkin menurun. Keseimbangan yang baik bergantung pada kaki yang kuat, sistem saraf yang tajam, dan otak yang sehat. Jika Anda menyadari diri Anda tersandung lebih sering, merasa tidak stabil saat berputar cepat, atau perlu berpegangan pada dinding atau furnitur untuk dukungan, saatnya bertindak. Bagian terbaiknya, keseimbangan bisa diperbaiki. Latihan sederhana seperti berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik setiap hari, berjalan tumit ke jari kaki, atau berlatih tai chi ringan bisa membantu Anda membangun kembali stabilitas. Coba tes ini sekarang, berdiri dan angkat satu kaki dari tanah. Bisakah Anda menahannya selama 10 detik tanpa kesulitan? Jika tidak, jangan panik. Tapi jangan abaikan juga. Karena semakin Anda bekerja pada keseimbangan Anda hari ini, semakin kuat dan stabil Anda akan jadi untuk tahun-tahun mendatang. Tanda 4. Pola tidur Anda. Seberapa baik Anda tidur di malam hari mengatakan banyak tentang berapa lama Anda mungkin hidup. Tidur bukan hanya soal istirahat. Itu saat tubuh Anda memperbaiki diri, memperkuat sistem kekebalan, dan membersihkan racun dari otak. Penelitian menunjukkan bahwa orang di atas 70 yang menjaga tidur konsisten, berkualitas tinggi cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat, sementara mereka yang kesulitan dengan tidur buruk punya risiko lebih tinggi akan penurunan memori, penyakit jantung, dan sistem kekebalan yang lemah. Pikirkan dua pria, Hendra dan Bima, keduanya di pertengahan usia 70-an. Hendra punya waktu tidur yang tetap, tidur sekitar 7 jam setiap malam, dan bangun merasa segar. Bima, di sisi lain, punya malam yang gelisah, berguling-guling, terbangun berkali-kali, dan kadang kesulitan tertidur sama sekali. Seiring waktu, tubuh Hendra terus berfungsi baik, pikirannya tetap tajam, dan tingkat energinya tetap stabil. Tapi Bima mulai mengalami kabut otak, kelelahan di siang hari, dan bahkan perubahan pada tekanan darahnya, semua terkait dengan menurunnya kualitas tidurnya. Jika Anda sering terbangun di malam hari, kesulitan tetap tidur, atau merasa lelah bahkan setelah berjam-jam di tempat tidur, jangan abaikan itu, tubuh Anda sedang memberitahu sesuatu. Tidur buruk bisa terkait dengan banyak hal, stres, pola makan buruk, kurang aktivitas fisik, atau bahkan kondisi kesehatan yang tak terdiagnosis seperti apnea tidur. Kabar baiknya, kualitas tidur bisa diperbaiki. Perubahan sederhana seperti mengurangi waktu layar sebelum tidur, menjaga rutinitas, mendapatkan sinar matahari alami di pagi hari, atau menghindari makan berat di malam hari bisa membuat perbedaan besar. Tidur bukan hanya soal merasa segar. Itu tentang menjaga tubuh dan pikiran Anda berfungsi pada level terbaik. Jadi malam ini, perhatikan bagaimana Anda tidur. Jika Anda bangun lelah, kesulitan tetap tidur,
atau merasa tidur Anda berubah belakangan ini, saatnya membuat penyesuaian. Karena seberapa baik Anda beristirahat hari ini, mungkin menentukan seberapa kuat dan sehat Anda tetap di tahun-tahun mendatang. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 4 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten bagus untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang mari kita lanjutkan. Tanda 5. Selera makan dan kebiasaan makan Anda. Cara Anda makan setelah 70 adalah salah satu indikator terkuat tentang berapa lama Anda mungkin hidup. Selera makan yang sehat dan pola makan seimbang menjaga tubuh Anda kuat, sistem kekebalan Anda tangguh, dan tingkat energi Anda tinggi. Di sisi lain, kehilangan selera makan mendadak atau kebiasaan makan buruk bisa menandakan masalah kesehatan mendasar dan bahkan mempercepat penuaan. Pertimbangkan dua wanita, Sari dan Lucy, keduanya berusia 74 tahun. Sari menikmati makanannya, makan berbagai makanan segar utuh, dan menjaga berat badan stabil. Dia menantikan untuk menyiapkan makanan sendiri dan merasa berenergi sepanjang hari. Lucy, bagaimanapun, menyadari bahwa dia tak lagi lapar seperti dulu. Dia melewatkan makan, mengandalkan makanan olahan, dan tanpa sengaja kehilangan berat badan dalam setahun terakhir. Yang tak disadarinya adalah bahwa penurunan selera makannya bukan perubahan kecil. Itu bendera merah bahwa tubuhnya mungkin tak menyerap nutrisi dengan baik, yang bisa melemahkan ototnya, memperlambat metabolisme, dan bahkan memengaruhi sistem kekebalannya. Penurunan selera makan pada orang dewasa yang lebih tua sering terkait dengan masalah kesehatan mendasar, termasuk masalah pencernaan, perubahan hormon, atau bahkan tanda awal penurunan kognitif. Ketika Anda tak makan cukup, tubuh mulai memecah otot, menyebabkan kelemahan, kerapuhan, dan risiko lebih tinggi akan jatuh dan sakit. Jika Anda menyadari perubahan dalam kebiasaan makan Anda, entah itu merasa kenyang terlalu cepat, kurang minat pada makanan, atau penurunan berat badan tak terduga, penting untuk bertindak. Makan baik setelah 70 bukan hanya soal kenyang. Itu tentang memberi tubuh nutrisi yang dibutuhkannya untuk berfungsi dengan baik. Fokus pada makanan utuh kaya nutrisi, tetap terhidrasi, dan jangan abaikan selera makan yang menyusut. Itu bisa jadi cara tubuh Anda memberitahu bahwa sesuatu perlu perhatian. Jadi tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda masih menikmati makanan Anda? Apakah Anda mendapatkan cukup protein, serat, dan lemak sehat untuk menjaga tubuh Anda kuat? Atau apakah Anda menyadari penurunan dalam selera makan dan tingkat energi Anda? Cara Anda makan hari ini punya dampak langsung pada seberapa kuat dan mandiri Anda akan jadi di tahun-tahun mendatang. Tanda 6. Kemampuan Anda menangani stres. Bagaimana Anda menangani stres setelah 70 bisa memberitahu banyak tentang berapa lama Anda akan hidup. Stres kronis tak hanya memengaruhi suasana hati Anda, itu melemahkan sistem kekebalan Anda, meningkatkan risiko penyakit jantung, dan bahkan mempercepat penuaan. Di sisi lain, orang yang tahu cara mengelola stres dengan efektif cenderung tetap lebih sehat, lebih aktif, dan tajam secara mental hingga usia lanjut mereka. Ambil contoh Joko dan Rian, keduanya berusia 76 tahun. Joko menghadapi tantangan seperti orang lain, pengeluaran tak terduga, ketakutan kesehatan, masalah keluarga, tapi dia telah belajar menanganinya dengan pendekatan tenang, stabil. Dia berlatih pernapasan dalam, tetap terlibat secara sosial, dan tak memikirkan masalah lebih lama dari yang perlu. Rian, bagaimanapun, memegang stres. Dia terus-menerus khawatir tentang hal-hal di luar kendalinya, merasa kewalahan oleh frustrasi kecil, dan sering terjebak dalam pola pikir negatif. Seiring waktu, stres konstan ini menggerogoti tubuhnya, tekanan darahnya naik, tidurnya terganggu, dan tingkat energinya turun. Stres jangka panjang memicu peradangan di tubuh, yang telah dikaitkan dengan hampir setiap penyakit besar terkait usia, dari Alzheimer hingga kondisi jantung. Jika Anda sering merasa tegang, mudah tersinggung, atau terkuras secara emosional, jangan abaikan itu. Menemukan cara untuk mengelola stres, entah melalui kesadaran, olahraga, pernapasan dalam, atau bahkan tawa, bisa menambah tahun pada hidup Anda. Tanyakan pada diri sendiri, saat tantangan muncul, apakah Anda beradaptasi dan melangkah maju, atau apakah Anda memegang kekhawatiran dan membiarkan stres mengambil kendali? Kemampuan Anda untuk tetap tenang, menemukan solusi,
dan fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan bukan hanya baik untuk pikiran Anda. Itu faktor kunci dalam berapa lama dan seberapa baik Anda hidup. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 6 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten bagus untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang mari kita lanjutkan. Tanda 7. Koneksi sosial Anda. Kekuatan hubungan Anda bisa jadi salah satu indikator paling jelas tentang berapa lama Anda mungkin hidup setelah 70. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa orang dengan ikatan sosial yang kuat, entah melalui persahabatan, keluarga, atau keterlibatan komunitas, cenderung hidup lebih lama, lebih sehat. Kesepian, di sisi lain, telah dikaitkan dengan risiko lebih tinggi akan penyakit jantung, depresi, penurunan kognitif, dan bahkan kematian dini. Pikirkan dua wanita, Eka dan Bunga. Keduanya berusia 78 tahun. Eka punya kehidupan sosial yang aktif. Dia tetap berhubungan dengan teman lama, ikut klub buku lokal, dan menikmati waktu bersama keluarga. Dia menantikan percakapannya, sering tertawa, dan merasa terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Bunga, bagaimanapun, menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Dia kehilangan kontak dengan banyak temannya selama bertahun-tahun, dan meski punya keluarga, dia jarang menghubungi. Seiring bulan berlalu, dia mulai merasa terisolasi, suasana hatinya menurun, dan kesehatan keseluruhannya mulai terganggu. Koneksi manusia lebih dari sekadar dukungan emosional. Itu memainkan peran langsung dalam kesehatan fisik. Saat Anda berinteraksi dengan orang lain, otak Anda tetap aktif, tingkat stres Anda turun, dan tubuh Anda melepaskan bahan kimia yang meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Jika Anda mendapati diri Anda menarik diri dari aktivitas sosial, menghindari panggilan telepon, atau menghabiskan lebih banyak waktu sendirian daripada biasanya, saatnya mengubah itu. Tetap terhubung tak berarti Anda harus dikelilingi orang sepanjang waktu, bahkan usaha kecil, menghubungi teman lama, bergabung dengan kelompok dengan minat yang sama, atau menjadikannya kebiasaan untuk punya percakapan bermakna, bisa membuat semua perbedaan. Karena hubungan yang Anda pelihara hari ini tak hanya membawa kebahagiaan, mereka membantu memastikan bahwa Anda tetap lebih sehat dan hidup lebih lama di tahun-tahun mendatang. Berikut adalah pemikiran terakhir. Sekarang Anda tahu 7 tanda ini, luangkan waktu untuk merefleksikan di mana Anda berdiri. Apakah Anda bergerak melalui hidup dengan kekuatan dan percaya diri? Atau apakah Anda menyadari perubahan halus yang mungkin jadi tanda peringatan? Kabar baiknya adalah bahwa sebagian besar faktor ini, kecepatan berjalan Anda, kekuatan genggaman, keseimbangan, kualitas tidur, kebiasaan makan, tingkat stres, dan koneksi sosial, adalah hal-hal yang bisa Anda perbaiki. Masa depan Anda tak ditentukan. Dan pilihan yang Anda buat hari ini bisa punya dampak kuat pada berapa banyak tahun yang Anda miliki di depan Anda. Jika Anda mengenali area yang perlu diperbaiki, jangan tunggu dokter memberitahu Anda bahwa saatnya membuat perubahan. Mulailah sekarang. Berjalan lebih banyak, perkuat otot Anda, utamakan tidur yang baik, tetap terhubung secara sosial, dan temukan cara untuk mengelola stres. Tujuannya bukan hanya hidup lebih lama, melainkan hidup lebih baik. Karena pada akhirnya, umur panjang bukan hanya soal jumlah tahun yang Anda miliki, tapi kualitas hidup yang Anda alami dalam tahun-tahun itu. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pikiran Anda penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan besar. Jika Anda menikmati video ini dan merasa itu membantu, silakan suka, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten bagus untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami menantikan untuk bertemu Anda di video berikutnya. Dan itulah 7 tanda yang bisa memberikan gambaran tentang berapa lama Anda mungkin hidup setelah usia 70. Sekarang, setelah menonton video ini, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Mungkin Anda mulai memperhatikan kecepatan berjalan Anda, kekuatan genggaman, atau bahkan betapa pentingnya tidur dan koneksi sosial dalam hidup Anda. Semua ini bukan hanya informasi.
Ini adalah alat yang bisa Anda gunakan untuk mengambil kendali atas kesehatan dan masa depan Anda. Kami ingin tahu pendapat Anda. Tulis di kolom komentar di bawah ini. Apa satu hal yang Anda pelajari dari video ini dan akan Anda praktikkan dalam hidup Anda mulai sekarang? Mungkin Anda akan berjalan lebih sering, mencoba latihan keseimbangan, atau menghubungi teman lama. Bagikan cerita Anda. Kami sangat senang membaca setiap komentar karena itu memberi kami inspirasi untuk terus berbagi konten bermanfaat. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa beri like, bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya, dan tekan tombol subscribe di saluran YouTube kami. Nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah bersama kami hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.